Selanjutnya dengan hormat kepada Bapak Moshe Rizal selaku Ketua Dewan Pembina Lientera untuk memberikan kata sambutan. Kepada Bapak Moshe Rizal kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bu Lia, Direktur dari Pamerindo Indonesia, Ibu Pera, di sini juga ada CEO dari PT Nol Karbon, teman-teman saya di Lentera, kawan-kawan media sekalian yang sudah hadir di sini. Terima kasih sudah berpartisipasi dan ini adalah pelatihan media kita yang kelima. Ya, jadi memang sebelum-sebelumnya itu saya membawa atas nama Asper Migas, Asosiasi Perusahaan Migas Nasional, namun hari ini saya mewakili suatu organisasi yang bernama Lentera. Saya masih di Asper Migas sebagai Ketua Komite Investasi, tapi juga sekarang ada di Lentera sebagai Ketua Dewan Pembina. Lentera itu, mungkin saya share dulu. Yes. Saya agak share screen ya, izin share screen. Lentera itu merupakan singkatan dari Lembaga Inovasi Teknologi Nusantara yang merupakan organisasi think tank dengan para pemangku kepentingan, mau itu industri dan juga pemerintah. Kita fokus ke masalah-masalah yang terkait dengan lingkungan, berupa emisi, perubahan iklim, polusi udara, air dan tanah, ya, manajemen sampah, dan lain-lain. Kita bekerja di berbagai sektor industri, ya, dari itu mau itu migas, pertambangan, manufaktur, kelistrikan, dan sebagainya. Jadi Lentera mempunyai visi sebagai lembaga yang handal dan produktif, yang isinya adalah para ahli-ahli, ya, ahli-ahli dari bidang sustainable, bekerja, membantu, dan berkolaborasi secara erat dengan para pemangku kepentingan, mau itu dari industri dan juga dari pemerintahan, memberikan solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan lingkungan, manajemen sampah, dan lain sebagainya, bagaimana mengembangkan potensi sumber daya daerah, meningkatkan pendapatan asli daerah melalui inovasi-inovasi teknologi. Kita bekerja sama juga dengan berbagai institusi di luar negeri, tidak juga hanya di Indonesia, untuk itu tadi berbagi pengetahuan dan juga berbagi teknologi yang bisa membawa Indonesia ini untuk menjadi lebih sustainable, ya, lebih bersih, lebih nyaman bagi kita semua, masyarakat, dan juga segala pemangku kepentingan termasuk industri dan pemerintah. Kita juga melakukan edukasi, ini salah satunya, ya, untuk masyarakat, pemerintah maupun juga media, karena media ini sangat penting. Media itu adalah jembatan yang harus kokoh, jembatan antara siapa? Antara industri dan publik. Nah, di sini kita dengar banyak sekali beberapa tahun terakhir itu mulai heboh sejak COP26, ya, yang di Glasgow, mengenai isu-isu lingkungan, isu-isu emisi dan lain sebagainya. Luar biasa, ada jadi banyak sekali inisiatif-inisiatif dan juga banyak sekali kontroversi-kontroversi, ya, dari masalah electric vehicle, ya, nyata electric vehicle itu juga tidak sepenuhnya istilahnya bagus bagi lingkungan, ada sisi dampak negatifnya juga, walaupun sebenarnya dampak negatifnya itu tidak sebesar dari dampak positifnya. Jadi itu perlu kita tekankan. Banyak juga isu-isu dari sisi politik, ya, yang pro dan kontra. Nah, ini kita akan bahas semua. Jadi tidak hanya kalian rekan-rekan media itu mendapatkan pengetahuan dalam industri, tapi juga mengenai apa sih yang terjadi di luar sana, tidak hanya secara nasional, tapi juga nanti secara global. Saya juga akan menekankan di sini yang namanya greenwashing. Ya, mungkin pernah dengar namanya greenwashing itu apa. Jadi banyak sekali, terus terang ini ada 6 tipe greenwashing yang kita, dan saya 6-6-nya ini ada di Indonesia. Tapi ini bukan hanya masalah di Indonesia, ini masalah di semua negara.
ya, mau itu di negara Barat, Eropa, Amerika, enam-enamnya ini ada semua. Jadi mungkin ini bisa menjadi pengetahuan juga bagi media untuk bisa lebih kritis ya terhadap siapa yang kita interview, berita-berita yang diterima dan lain sebagainya untuk kalian buatkan atau publish sebagai suatu artikel. Nah, di sini mungkin saya ada sedikit penjelasan aja apa sih 6 greenwashing itu apa aja. Ada yang namanya green crowding. Green crowding itu perusahaan-perusahaan yang ngumpet, ya. Dia tahu emisi dia besar, tapi dia nggak mau publish, dia ngumpet di antara sekian banyak perusahaan yang lainnya. Jadi mereka low profile dan lain sebagainya. Eh, ada yang namanya green lighting. Green lighting itu di mana perusahaan itu dia akhirnya implementasi sebuah teknologi yang sustainable atau sebuah inisiatif yang sustainable, tapi hanya kecil dan habis itu dipublish besar-besaran. Ya, seolah-olah perusahaannya menjadi green dan lain sebagainya, padahal hanya sebuah salah satu fitur aja. Ada yang namanya green shifting. Green shifting itu nyala-nyalain orang lain, ya, di mana misalkan si perusahaan nyalahin, wah, saya kan nggak bisa jual listriknya mahal. Kenapa? Karena eh, pembelinya nggak bisa beli lebih mahal. Jadi mau nggak mau saya harus pakai fosil dan lain sebagainya. Itu namanya green shifting. Ada yang namanya green labeling, ya. Dia menyatakan dirinya mempunyai inisiatif green dan lain sebagainya. Ternyata pas kita lihat lebih lanjut ternyata tidak seperti itu. Ya, itu dari green labeling. Ada yang green rinsing, ya, namanya green rinsing itu perusahaan-perusahaan. Nah, ini kita lihat kejadian nyata di perusahaan-perusahaan migas, bukan di Indonesia tapi di luar negeri. Perusahaan-perusahaan IOC migas itu juga melakukan namanya green rinsing, di mana tahun sebelumnya, misalkan tahun 2002, dia menyatakan, wah, saya 20 tahun lagi akan net zero dan lain sebagainya. Tahun 2003 beda lagi, ya, ternyata enggak, diundurin lah inisiatif-inisiatifnya ditiadakan dan lain sebagainya. Itu green rinsing. Ada yang namanya green hashing, ya. Green hashing itu dia melaporkan ya emisinya dia, masalahnya dia, cuma di tone down. Jadi tidak sebenarnya, ya. Emisinya seharusnya 100 juta ton, ternyata dia laporkan hanya 10 juta ton dan lain sebagainya. Itu namanya green hashing. Jadi media saya berharap media bisa lebih kritis, ya, lebih akurat lagi untuk meningkatkan kualitas artikel-artikel kita dan lebih kritis terhadap siapa yang kita interview. Untuk apa? Untuk melaporkan apa yang sebenarnya terjadi, ya, dan menghindari apa yang namanya greenwashing ini. Jadi itu yang kita harapkan, makanya kita melakukan pelatihan media ini agar kita semua memahami, semua itu ada positif, ada negatif, ya. Bukan berarti saya bilang, oh kita nggak perlu transisi energi. Transisi energi adalah salah satu hal yang terpenting yang saat ini mesti kita dorong, itu jelas. Tapi transisi energi seperti apa yang kita harus push. Nah, di sini ya ini contoh-contoh, nggak cuma di Indonesia, yang sebelah kiri atas itu di Indonesia tuh, yang sebelah kanan itu ada di Australia, Eropa pun juga seperti itu. Sehingga apa? Policy dari pemerintah, ya, kebijakan pemerintah, industri-industri yang mengambil tindakan untuk mendorong isu lingkungan ini dan beraksi, action itu mengambil action-action yang tepat, ya, yang tepat, yang benar-benar berdampak terhadap lingkungan, ya, menghindari yang tadi namanya greenwashing. Nah, di sini banyak sekali yang kita akan paparkan di acara ini. Kalian nanti jam 10 itu nanti ada 10.30 ya, 10.30 ada Ibu Pera dari CEO dari PT Nol Karbon. Kita akan bicara mengenai perdagangan karbon, pasar karbon di Indonesia secara global seperti apa.
dan lain sebagainya. Jadi kalian bisa memahami apa sih bisnis karbon itu, ya. Terus nanti setelah istirahat kita akan lihat. Jadi ada yang namanya perusahaan social quotient, nanti akan presentasi melihat bagaimana sentimen publik terhadap isu-isu lingkungan yang saat ini lagi marak, ya. Mau itu sentimen positif, negatif, dan seperti apa trennya saat ini. Dan nanti jam 2 saya mulai ada sesi Global Energy Outlook. Ini setiap tahun saya lakukan. Kita akan bisa melihat masalah-masalah, nggak cuma hanya nasional, tapi juga global. Karena penting, apa yang kita lihat di luar sana itu akan merefleksikan apa yang akan terjadi di Indonesia, ya. Dan kita melihat di luar sana itu nggak semuanya positif, tapi ada yang negatif. Jadi sehingga kita bisa belajar di Indonesia ini bisa mengambil arah yang tepat untuk kebijakan-kebijakan energinya, dan juga perusahaan-perusahaan di industri untuk mengambil kebijakan atau arah yang tepat, action yang tepat untuk benar-benar menanggulangi isu lingkungan. Dan juga jangan terlewatkan juga di hari kedua besok itu akan kita banyak bicara mengenai CCS, CCUS, ya, yang sekarang ini lagi marak, ya. Beberapa tahun terakhir ICCS, ya, Indonesia CCS Center itu banyak sekali melakukan dialog, forum-forum, ya, konferensi dan lain sebagainya. Tapi kita paham nggak sebenarnya CCS itu apa, ya? Banyak sisi positifnya, tapi juga ada tantangan-tantangannya. Nah, ini yang kita bisa lebih memahami, sehingga pemberitaan-pemberitaan kalian akan jauh lebih akurat dan bisa lebih kritis, sehingga pemerintah itu bisa mengambil yang tadi keputusan yang tepat. Nah, dan yang terakhir besok itu juga ada Bapak Didik Sasono Setiadi yang akan membawakan mengenai geopolitik dunia, kebijakan pemerintah mengenai mitigasi perubahan iklim ini seperti apa dari Indonesia dan juga secara global, ya, memahami bagaimana perkembangan geopolitik. Dan nanti Pak Didik juga akan bicara banyak mengenai CCS, CCUS seperti apa, kenapa CCS, CCUS itu penting bagi Indonesia dan juga bagi dunia sebagai salah satu cara atau teknologi mitigasi perubahan iklim. Oke, dan jangan lupa kita ada Q&A dan quiz juga, ya. Jadi stay put sampai akhir. Semoga 2 hari hari ini dan besok itu sangat bermanfaat bagi kalian untuk bisa memahami lebih lanjut mengenai isu-isu lingkungan dan mitigasinya dan juga bisnisnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke MC.